Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Sekarang ambil nafas terlebih dahulu. Keluarkan. Ya, rileks ya. Nah, sekarang silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Absen terlebih dahulu ya. Bapak mau masukkan jurnal terlebih dahulu di aplikasi. Oke. Ya, sudah. Silakan absen. Sudah selesai? Sudah Pak. Anak-anak, sebelum pelajaran kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Kira-kira kesepakatan apa untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Oh ya, Sahrul. Tidak boleh mengganggu teman atau kelompok lain. Ya, kesepakatan pertama tidak boleh mengganggu teman atau kelompok yang lain. Ada lagi? Saat berpresentasi dengan sungguh-sungguh, tidak boleh bercanda. Ya, saya cukup 2 kesepakatan aja ya. Ya. Ya, saya lanjut. Nah, anak-anakku, ketika di pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar tentang mengidentifikasi tentang isi hikayat. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Nah, tetap semangat ya. Semangat dong, ya kan? Nah, anak-anak, ini tentang menganalisis hikayat. Tujuan pembelajarannya apa, Pak? Nah, melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat secara kritis dan etis. Ya. Nah, manfaatnya kira-kira apa ini? Mempelajari ini. Manfaatnya kira-kira kita dapat mengambil hikmahnya dari nilai-nilai moral tersebut, sehingga apa? Dapat ini sebagai pedoman atau dapat diambil hikmahnya dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, mekanisme pembelajaran hari ini sama dengan pembelajaran yang kemarin, yaitu tetap berbasis kelompok. Kemudian nanti mengerjakan tugas melalui LKPD dan dipresentasikan di depan. Ya. Nah, untuk menyemangati kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Silakan diikuti lo ya. Yang semangat. Kamu jaga yang itu aja, karena itu yang jadi. Ya. Bisa. Tadi absennya, hore. Ya. Bagaimana? Tetap semangat ya. Nah, anak-anak, Bapak punya pertanyaan pemantik untuk kalian berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Ya. Pernahkah kalian mendengar atau menerima cerita-cerita dari orang tua kalian yang diceritakan secara turun-temurun? Pernah. Pernah? Oh ya, pasti pernah dong. Ya. Menurut kalian
Masuk akalkah cerita-cerita itu? Atau ada hal-hal yang tidak masuk akal? Masuk akal. Ada yang masuk akal? Ada yang tidak masuk akal. Seru nggak itu? Seru dong ya. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam hikayat itu terdapat atau terkandung nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman atau kita jadikan teladan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak ingin kalian bisa mencari melalui internet atau melalui buku paketmu terserah. Bapak carikan nilai-nilai apa yang terkandung di dalam hikayat itu. Ya, contohnya apa? Yuk, silakan cari. Yang bisa boleh acungkan tangan. Yuk. Ya, Sahrul terlebih dahulu. Yang pertama nilai sosial. Ya. Berisi nasihat untuk hidup tidak mendiskriminasi, hidup mengasihi sesama. Ya. Dari pesan hikayat yang merupakan yang berhubungan dengan kehidupan sesama atau sosial kita. Ya. Nilai sosial yang berkaitan dengan kehidupan. Ya. Silakan yang lain. Rio. Nilai religius, Pak. Ya. Contohnya kita beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Ya. Ya, bagus. Nilai religius. Ya. Kemudian siapa lagi? Nilai apa? Nilai edukasi, Pak. Nilai edukasi. Nilai edukasi atau pendidikan berhubung dengan kewajiban mengenyam pendidikan sejak kecil, baik itu ilmu agama, pengetahuan umum, kesenian, dan sebagainya. Ya. Baik, anak-anak. Sekarang kalian sudah menjawab beberapa nilai yang terkandung di dalam sebuah hikayat. Bapak ini punya video, kalian bisa simak bersama-sama, kemudian nanti kalian bisa carikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, ini. Di suatu hari, Ya, silakan disimak. di negeri yang jauh yang bernama Kerajaan Bintang, di sebuah rumah sederhana yang berdiri di ujung sungai, hiduplah seorang anak yang bernama Hang Tuah. Putra pada suatu malam, dari berdua memiliki bulan cahayanya penuh di atas. Masuk ke sini. Suatu ketika, Hang Tuah dan sahabatnya berhasil mengalahkan perampok yang perempuan yang jahat. Kemudian Tuan Bendahara mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Lalu Tuan Bendahara menceritakan tentang kehebatan mereka dalam musyawarah. Baginda itu ikut merasakan dan mereka sebagai menjadi istana. Nanti ketika anak ini jawab, tak apa-apa kamu maju ke depan sini dulu ya. Biar nggak kelihatan kepalanya aja. Hang Tuah yang ditemani oleh satu dari sahabatnya pergi ke Majapahit untuk melamar anak Raja Majapahit, yaitu Raden Galuh. Dalam perjalanan, mereka dihadang oleh Pati Gajah Mada dan dua pengawalnya. Pati Gajah Mada yang tidak suka terhadap kerajaan Malaka mencoba menyerang Hang Tuah.
Namun, seorang pati kecil itu dapat dikalahkan oleh hang tuah. Lalu hang tuah bergerak maksimal sampai saat itu. Hang juga tinggi terhadap segala pencapaian hang tuah, dan dia pun mencoba mencelakakan satu-satunya sahabatnya. Hang juga menjebak hang tuah dan lalu di depan batu Malaka. Rasa Malaka pun marah besar dan menghukum wakil keduanya dengan tuduhan berzina. Akan tetapi, hukuman itu tidak dijalankan. Hang tuah berhasil melarikan diri dari pertarungan dan pergi menuju Tuan Merah. Lalu hang juga diangkat menjadi laksamana kerajaan Malaka menggantikan hang tuah. Tak lama, Hang Jebat memberontak, mengambil alih kekuasaan istana dan menggoda sang ratu. Ratu Malaka berdiam-diam di Tuan Mandara. Dia menyesal telah membunuh Hang tuah. Namun akhirnya dibuka rahasia sebenarnya Hang tuah masih hidup. Hang tuah pun dibebaskan dan diperintahkan untuk menjaga Ratu Malaka. Nah, telah kalian saksikan secara bersama-sama. Nah, kira-kira nilai-nilai apa yang dapat kalian petik dari hikayat tadi? Hikayat Hang Tuah tadi. Siapa yang bisa? Wah, ini. Yang pertama adalah nilai ketaatan dan kesetiaan. Ya. Nilai ini adalah yang terdapat pada hang tuah, dapat dilihat pada sikap yang taat kepada rajanya, yaitu diraku pada kedudukan ratu yang tinggi dan mulia. Oleh karena itulah, maka dalam hikayat hang tuah, urusan ratu lebih diutamakan daripada urusan pribadi sebagai bentuk ketaatan kepada ratu. Ya. Tadi itu nilai apa? Berarti termasuk nilai ketaatan ya. Dia lebih patuh kepada sang ratu ya daripada untuk kepentingan pribadinya ya. Siapa lagi? Siapa? Ya. Apa? Ayo. Nilai keberanian. Keberaniannya. Oh, keberanian siapa? Nilai keberanian Hang Tuah dapat dilihat ketika ia tak gentar dalam menentang musuh-musuhnya, Pak. Ya. Nilai keberanian Hang Tuah dalam menentang musuh-musuhnya ya. Setuju ya? Setuju. Ada lagi nggak kira-kira? Nggak ada. Oh ya. Nilai Kebijaksanaan ya. Nilai ini dapat dilihat ketika Hang Tuah sangat bijak dan penuh perhitungan dengan menggunakan akal sehat dalam bertindak ketika ia dalam keadaan terdesak melawan musuh-musuhnya. Ya. Nilai kesetiaan. Baik anak-anak, kalian Bapak lihat sudah paham tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah hikayat, ya kan? Ya. Kalau sudah seperti itu, Bapak ini ingin mengulas materi sedikit saja ya, terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat ini. Ada berapa kira-kira? Ada 6. Ya, yang pertama adalah nilai religius. Apa itu nilai religius? Nilai religius adalah nilai agama yang mengajarkan apa? Kita untuk meyakini pada Tuhan ya. Contohnya, ini contoh kalimat ya, contoh kalimatnya. Ia pun menyuruh
orang membaca doa kunut. Itu salah satu. Ketika ada kutipan di dalam sebuah hikayat itu mengandung ketaatan kepada Tuhan, berarti itu nilai religius. Yang kedua adalah nilai moral. Apa itu nilai moral ya? Nilai moral adalah nilai yang mengajar kita untuk berhati-hati dan tidak merugikan orang lain. Contohnya apa? Contohnya ya, mereka itu malu kalau sampai niat buruknya bohong diketahui raja dan ya, diketahui oleh orang lain. Nah, itu kan moral. Kita itu harus punya malu ketika apa? Ketika mempunyai niat-niat buruk, ya kan? Lanjut. Setelah itu nilai apa? Sosial, ya. Apa itu nilai sosial? Nilai sosial adalah nilai yang mengajarkan kita untuk berbuat baik terhadap sesama. Contoh kalimatnya seperti apa? Si kembar itu menolak dan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina. Tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Jadi sosial itu tidak membedakan status, ya, status agama, ras dan suku, ya. Kemudian yang keempat anak-anakku sekalian yaitu nilai budaya. Nilai budaya itu yang seperti apa? Nilai budaya itu adalah nilai yang berhubungan dengan adat istiadat. Contoh kalimatnya seperti apa kira-kira kalau di hikayat? Nah, ini. Anak-anak, Bapak punya LKPD, lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok akan Bapak bagikan satu-satu, ya. Di sini ya terdapat petunjuk-petunjuk dalam mengerjakan kalian nanti isi loh, ya. Nilainya, nilai apa saja yang Bapak akan perlihatkan. Kemudian nanti kutipan atau percakapan yang ada di video itu nanti kalian bisa tulis di sini, ya kan? Ya. tak ngaranya sana Nih, kelompok 2, ya. Kelompok 3. Sekarang kalian bisa saksikan hikayat Bayan Budiman, ya. Nanti kalian tugasnya menganalisis itu. boleh Hikayat Ya, Bayan ini. Budiman. Ya. Sebermula ada saudagar di negara Azam, Khozan Mubarak namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tiada beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah istrinya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Khozan Maimun. Setelah umurnya Khozan Maimun 5 tahun, maka diserahkanlah oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Khozan Maimun 15 tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Hatta beberapa lamanya Khozan Maimun beristri itu, ia membeli seekor burung bayan jantan. Maka beberapa di antara itu ia juga membeli seekor piung betina. Lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sangkaran bayan juga. Pada suatu hari, Khozan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia
itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Ubaya-ubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak raja Ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Huzan Maimun dan disertakannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka Bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. Maka Bayan pun berpikir bila ia menjauh seperti tiung, maka ia juga akan binasa. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka ujarnya, "Aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segeranya mendapat." Bayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rancangannya itu. Tetapi dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menangguh dari satu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya sehingga tulis nama kelompoknya terlebih dahulu ya. Ya. Tulis nama kelompoknya, anggotanya siapa. Ya. Kemudian baca lagi hikayatnya kalau perlu. Ya. Tiap satu nilai lo ya. Ya, maksudnya misalnya nilai sosial. Saya menemukan 2 contoh atau 2 kutipan misalnya. Enggak apa-apa tulis dua-duanya ya. Nilai saya menemukan 3, Pak. Saya tulis 3-3-nya. Enggak apa-apa ya. Apa? Tulis semua ya. Kalau menemukan 3 ya tulis 3. Menemukan 5, Pak. Saya menemukan 5-5-nya. Kalau 6-nya termasuk estetika. Enggak apa-apa. Satu ya. Ya, ya. Ada kesulitan anak-anak? Ya, mereka pindah ke sini. Wih, jangan deh. Nilai agama kalian taruh di nilai moral ya. Memang agak mirip. Nah, itu. Makanya harus teliti dalam menempatkan nilai-nilai hikayat Bayan Budiman tadi. Ya. Ya, silakan didiskusikan dengan baik. Ada kesulitan ini? Tidak ada. Tidak ada, ya. Hanya satu pemikiran saja. Pusing.
Ini sebagai acuan, takut tadi nilai agama juga seperti itu bahasanya ya. Bila ada yang ditanyakan silakan. Ya, harapan dari kelompok 4 yaitu penyampaiannya yang bagus dan jelas serta nilai Tepat dan benar. Terima kasih. Terima kasih. Dari kelompok 4. Masih ada lagi. Kalau tidak ada ya silakan tutup. Sekian dari presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Bagus ya. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Ya, terakhir ya. Silakan. Coba tekan tombol. Jadi kita coba tekan di sini. Ayo, jika maju. Ya, oh ya sudah. Oh. Cepat layar. Ayo, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan presentasi tentang bayan budiman. Baik, untuk nilai moral yang pertama yaitu ada 3. Yang pertama, sikap soleh dimiliki oleh Khojan Maimun dan ayahnya. Bukti dalam teksnya yaitu 1. Khojan Mubarak namanya, terlalu amat kaya akan tetapi ia tidak beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranak istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. Untuk yang teks kedua, setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun. Untuk nilai moral yang kedua, yaitu sikap bijaksana yang dimiliki oleh burung bayan. Kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Bukti dalam teksnya yaitu berkeinginanlah istri Khojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Yang ketiga, sikap bergampang Bibi Zainab dan membunuh sebelum itu. Jangan terlalu memaksakan kehendak kita pada orang lain dan kita harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Bukti dalam teksnya yaitu maka marahlah istri Khojan Maimun dan katanya cium itu dari sandarnya dan dipaskannya sampai mati. Untuk nilai yang kedua yaitu nilai agama. Nilai agama yang pertama itu adalah berbaktilah kepada suami. Bukti dalam kalimatnya teks itu maka bernasihatkah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Untuk teks yang kedua, jika akhirnya lah Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menuduh suaminya pada Maimun pulang dari rantauannya. Nilai agama yang kedua itu sejak umur 5 tahun Maimun sudah diajarkan mengaji. Bukti dalam teksnya yaitu setelah umurnya umur 5 tahun maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun. Budaya riwayat dari Musliman itu adalah budaya dari Musliman. Seorang istri hendaknya mengacu pada perkataan suami. Jika ada teks yaitu sebelum dia pergi bersama ia pada istrinya. Jika ada barang suatu pekerjaan, fakatlah dengan dua ekor domba itu. Maka jika orang istilah bekerjaan kepada semuanya itu hendak memilih raja itu. Dia membayar percobaan untuk menunjukkan itu masa depan. Sampai umur Khojan Maimun 15 tahun dia dikenalkan dengan anak saudagar yang kaya. Mantan parasnya namanya Bibi Zainab. Sejak umur 5 tahun Khojan Maimun sudah diajarkan mengaji. Pada teks yaitu setelah umur Khojan Maimun 5 tahun Oleh bapaknya
mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Kojan Maimun 15 tahun. Nilai pendidikan Hikayat Bayan Budiman. Berikut ini nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Hikayat Bayan Budiman. Ajarkan anak untuk memperdalam ilmu agama sejak usia dini. Bukti pada teks yaitu setelah umurnya Kojan Maimun 5 tahun maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru hingga sampai umur 15 tahun. Nasihat yang diberikan sedikit demi sedikit dapat meluluhkan hati yang ambisius. Kemudian ada yang ditanyakan atau tanggapan dari mulai Saya. Oh, oke. dari kelompok Silakan. menurut saya sudah dibahas dan isinya sudah tepat. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami. Tutup. Sekian dari kelompok 5. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kelompok terakhir. Masih semangat lo ya? Ya. Ya. Anak-anak, karena presentasi sudah dilaksanakan dengan baik dan kutipan-kutipannya sudah lumayan jelas dan tepat. Sekarang kumpulkan perwakilan dari kelompok dan kumpulkan LKPD-nya. Ya, benar. Sudah ditulis nama-nama kelompoknya ya? Ya. Sudah dilihat lagi, takut ada yang kurang. Ya, ya. Baik, anak-anak. Untuk mengukur kemampuan kalian, baik pengetahuannya, Bapak ada tugas formatif yang Bapak akan kirim melalui WA ya, melalui Google Form ini. Bapak kirim ke itunya ya, ke grup ya. Iya, Pak. Nah ini, sudah Bapak kirim ini. Ya. Nah ini, terkait dari pembelajaran hari ini. Silakan isi. Siapa yang tidak punya pulpen? Kalau bisa cetak-cetak itu, dapatkan. Harusnya bisa dikumpulkan ya. Sudah. Oh ya. Nabila, Nabilatul. Durinda, ya. Novelina. Raisa. Saskia. Yo, Kenji. Ini Pak Esa. Si. Ya. Kami. Bagaimana pembelajaran ini terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah hikayat sudah kalian laksanakan dengan baik, bahkan sudah paham semuanya bahwa nilai-nilai hikayat itu terdiri dari 6 nilai, di antaranya ada nilai agama,
agama, religius, religius gitu ya, nilai edukasi, Ya, sosial atau tentunya dari semua nilai itu bisa kalian petik banyak untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang positif ya. Pembelajaran hari ini selesai. Nah, anak-anak untuk pembelajaran yang akan datang, kalian akan membuat sebuah cerpen yang temanya mengambil dari nilai-nilai hikayat yang kalian pelajari. Ya, temanya apa? Ya. oke Pak. Sebelum itu, dari silakan 15 untuk membaca doa. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi